Masa demokrasi parlementer dimulai tahun 1950 sampai 1959. Secara garis besar, kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi 7 era di bawah pimpinan Perdana Menteri. Dan setiap periodenya pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Kabinet Natsir yang berlangsung pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Beberapa topik yang akan kami bahas. Bagaimana perjuangan tokoh tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana pemerintahan pada masa beliau memimpin dan dari awal perjuangan tokoh tersebut sampai akhir hayatnya. Biografi. Natsir memiliki nama lengkap Muhammad Natsir dan memiliki nama panggilan Natsir. Menganut agama Islam. Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Kumati, Solok, Sumatera Barat pada hari Rabu 17 Juni 1908 dan meninggal di Jakarta 6 Februari 1993 saat usianya 84 tahun. Yang pertama adalah perjuangan kemerdekaan. Muhammad Natsir selama ini dikenal bangsa ini sebagai ulama, politisi, sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia tercatat pernah menjadi Perdana Menteri, hingga pendiri partai politik Masyumi setelah kemerdekaan. Namun, Natsir juga pernah berselisih dengan Soekarno maupun Soeharto hingga membuatnya tercekal. Ada salah satu peristiwa penting. Peristiwa itu terkenal dengan nama Mosi Integral Natsir yang terjadi pada 3 April 1950. Mosi itu merupakan upaya penyatuan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya terpecah belah menjadi 16 negara bagian di bawah bendera Republik Indonesia Serikat. Untuk mengingatkan kembali, maka sejumlah tokoh dan akademisi akan membahasnya di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu 5 Agustus 2017. Mereka bertemu dalam acara seminar nasional bertema Mosi Integral Muhammad Natsir, Upaya Pemersatu Bangsa. Menurut Ahmad Najib Kodratullah, kiprah Muhammad Natsir dalam penyatuan Republik ini sangat relevan dengan kondisi kekinian. Ia berharap akan banyak nilai yang dapat diambil dari peristiwa itu hingga dapat menjadi gambaran dalam penyelesaian masalah saat ini, termasuk ancaman disintegrasi bangsa yang semakin mengemuka. Menurut Ahmad Najib Kodratullah, tujuan acara ini salah satunya menyusun sebuah konsepsi atau langkah konkret yang harus dilakukan oleh politisi muslim dalam menghadapi situasi negara saat ini. Targetnya akan lahir satu pemahaman bahwa masyarakat muslim Indonesia tidak anti Pancasila, tidak anti NKRI, tidak anti keberagaman, serta bukan kelompok intoleran, katanya menegaskan. Masa pemerintahan Kabinet Natsir. Pada masa pemerintahan Kabinet Natsir, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Susunan pemerintahan. Menteri Dalam Negeri As-Sa'ad, Menteri Luar Negeri Muhammad Roem, Menteri Keamanan Rakyat Abdul Halim dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Kehakiman Wongsonegoro, Menteri Penerangan M.A. Pelaupesi, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara, Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Joyo Hadikusumo, Menteri Pertanian Tandiono Manu, Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Herman Johannes, Menteri Sosial F.S. Haryadi, Menteri Perhubungan Juanda, Menteri Kesehatan J. Leimena, Menteri Agama Wahid Hasyim,
Menteri Tenaga Kerja Panji Suroso, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahdil Johan, Menteri Negara Harsono Cokroaminoto. Program kerja mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang kesehatan dan kecerdasan. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat, memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nasir lebih dulu menjadi anggota KNIP sebelum akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri. Pada tanggal 3 April 1950, Nasir mengajukan mosi integral Nasir yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Nasir menyatakan di dalam mosi integralnya di depan Parlemen RIS atau Republik Indonesia Serikat. Mosi integral Nasir merupakan jalan keluar dari negara RIS menuju NKRI yang ditempuh dengan mengajak semua pihak. Solusinya adalah mengajak negara-negara bagian meleburkan diri ke dalam Republik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Soekarno pun akhirnya mengangkat Muhammad Nasir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950. Nasir ditunjuk menjadi Perdana Menteri sebagai bentuk penghargaan atas misinya yang elegan. Nasir tidak sungkan membentuk kabinet koalisi, melibatkan unsur-unsur non-muslim dan nasionalis Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, PSI, dan PIR. Diangkatnya Nasir sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Nasir pada 6 September 1950. Kabinet Nasir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Sebagai Perdana Menteri, Nasir menentang keras pemberontakan Darul Islam. Nasir percaya konsep negara Islam merupakan suatu yang ideal yang tidak bisa diraih melalui kekerasan. Pada masa Kabinet Nasir ini berjalan, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti Gerakan DI atau TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Permasalahan terkait Irian Barat juga masih terus berlangsung dan belum ditemukan solusinya. Karena banyaknya masalah pemberontakan yang muncul, pada 22 Januari 1951, Parlemen Indonesia menyampaikan mosi tidak percaya. Pada 21 Maret 1951, didapatkan hasil bahwa mosi tidak percaya mendapatkan kemenangannya. Peristiwa ini pun kemudian menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Nasir. Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden yang menjadi tanda berakhirnya Kabinet Nasir. Setelah Kabinet Nasir tidak lagi bertugas, kabinet selanjutnya yang terbentuk yaitu Kabinet Sukiman Suwiryo. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari PNI, Partai Nasional Indonesia, atas sebuah produk hukum yang diduga menguntungkan Masyumi selaku partai pimpinan koalisi kabinet secara politis. Di era Orde Baru, Nasir juga terlibat konfrontasi dengan Soeharto dengan menandatangani petisi 50 yang berisi keprihatinan terhadap Orde Baru. Nasir kembali menjadi pesakitan Orde Baru. Nasir baru diberi gelar pahlawan nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nasir wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Setelah meninggal dunia, banyak orang berkesan bahwa Nasir adalah seorang tokoh sejati.
Ia berjuang demi bangsa dan negara Indonesia, bahkan lebih dari itu, ia juga menderita di penjara selama beberapa tahun, hanya karena ia hendak memperjuangkan kebenaran dalam mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka. Demikian